Om Swastiastu, Tabe Selamat Binguna Latai, Salam Sahujud Krenya Melempang. Perkenalkan, nama saya J. Fernando, Prodi Pendidikan Agama Hindu, NIM 210067, kelas C, semester 5. Di sini saya akan membahas 12 pembahasan, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan Hindu Keharingan, dan yang kedua, pengertian teologi, dan yang ketiga, sumber teologi Hindu Keharingan, dan yang keempat, sistematika Hindu Keharingan, dan yang kelima, konsep dewa dan dewi dalam Hindu Keharingan, dan yang keenam, penciptaan menurut penaturan, dan yang ketujuh, struktur ketuhanan berdasarkan tugas dan fungsi, dan yang kedelapan, Tuhan sebagai asal mula alam semesta dan isinya, dan yang kesembilan, konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu, dan yang kesepuluh, lime sarahan dalam keyakinan Hindu Keharingan, dan yang ke-11, sistem pemujaan dalam Hindu Keharingan, yang ke-12, konsep pendidikan dalam teologi Hindu Keharingan. Yang pertama, sejarah perkembangan Hindu Keharingan. Keharingan merupakan salah satu agama dianut oleh suku Dayak di daerah Kalimantan. Keharingan merupakan salah satu agama tertua yang ada di Nusantara. Agama Keharingan berkembang pada tahun 1957 di perkampungan suku Dayak Kalimantan. Mayoritas Keharingan terdapat di daerah Kalimantan Tengah. Keharingan pertama kali dikenalkan oleh Ciri Kriwut. Yang kedua, pengertian teologi. Dalam kamus yang berjudul An English Reader's Dictionary oleh A.S. Harvey menyatakan bahwa teologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang Tuhan dan alam semesta berdasarkan keyakinan agama Hindu Keharingan yang mendasar. Dan yang ketiga, sumber teologi Hindu Keharingan. Adapun sumber teologi yaitu penaturan adalah pedoman yang menjadi dasar pegangan bagi umatnya dalam menjalankan kehidupan. Dalam kitab suci penaturan memuat 63 pasal dan 2951 ayat. Sumber ini yang saya kutip dari buku Pranata SPD dan kawan-kawan 2009. Hindu Keharingan mengenal Tuhan sebagai Ranjing Hatala Langit sebagai mana tertuang dalam kitab suci penaturan pasal 1 ayat 3. Dan yang keempat, sistematika ketuhanan Hindu Keharingan. Pandangan ketuhanan di dalam Hindu Keharingan tidak dapat disebut monoteisme maupun politeisme. Pandangan ketuhanan dalam Hindu Keharingan henoteisme, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Semua dewa dihayati sebagai saru wujud, yaitu sebagai Ekam atau yang Maha Esa. Dengan pandangan ini, maka Hindu memuja satu Tuhan dalam banyak wujud. Oleh karena itu, Tuhan dalam Hindu dapat disebut dengan nama dewa-dewa seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Durga, Sang Yang Widi, dan sebagainya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka sebenarnya tidak menjadi permasalahan bila sistem kepercayaan Keharingan masuk di dalam ajaran agama Hindu Dharma, di mana Tuhan juga dapat disebut sebagai nama Mahatara atau Ranjing Hatala Langit, nama dewa tertinggi suku Dayak. Adapun yang dikutip dari penaturan, aku tuh Ranjing Hatala ije paling kuasa, tamparan taluhan dia tuntang kahapus, tuntang kalawa jitu, iete kalawa pembelum, ije indang ngareku, gangguaranan ara, bagare hintan Keharingan. Artinya, aku ini adalah Ranjing Hatala
yang maha kuasa, awal dan akhir dari segala kejadian. Dan cahaya muliaku yang terang dan bersih dan suci adalah cahaya kehidupan, dan aku sebut ia hintan keharingan. Berdasarkan pada kitab suci penuturan awal dari segala, ya, hanyalah Raning Hatala langit yang menciptakan semua yang ada di dalam alam semesta, yang awalnya gelap tanpa adanya satu makhluk pun, yang ada hanya Raning Hatala dengan cahaya kemuliaannya yang disebut hintan keharingan sebagai cahaya kehidupan. Yang kelima, konsep dewa dan dewi dalam Hindu keharingan. Yang pertama, dewa atau raja. Dalam kitab suci Panaturan pasal 37 ayat 8 mengatakan, Tinai gawin panakan ayun raja sangen tuntang raja sangyang keleh jete ingat tutu awi ketun basa kakare talatah gawi akan panakan raja bunuk ije belum huang pantai danum kalunen jite puna gawin panakan ain ewen sintung duet. Artinya, kemudian tugas dari keturunan Raja Sangen dan Raja Sangyang, sebaiknya kamu sekalian sungguh-sungguh mengingatnya, sebab semua upacara bagi kehidupan keturunan Raja Bunu di pantai Danum Kalunen sesungguhnya adalah tugas dari keturunanmu berdua. Yang kedua, dewi atau kameluh-kameluh. Dalam kitab suci Panaturan pasal 3 ayat 7 mengatakan, sana ewen sintung uju mahining riwut rawe Raning Hatala kalute te palus ewen manuket tuntang manyeneh riwut rawe hatala mananggare pangganggeronan ara ewen sintung uju hayak te kia Raning Hatala nyabutan dengerunan aran ewen sintung uju iye te bagare janjalung tatu riwut gambalan Raja Tanggara Sangkaria Nyarung Menteng Raja Tuntung Tahaseng Tamanang Tarai Bulan Raja Tapanipas Raja Pemise Andau. Dalam kitab suci Penuturan pasal 3 ayat 19 mengatakan, Raning Hatala mananggare hayak nyabutan garngaran ara bawi kamelu sintung uju te bagare kamelu selung untung, kamelu selung buhul, kamelu selung bulan, kamelu selung bintang, kamelu selung darah, kamelu timbang-timbangan darah, kamelu timbang-timbangan nyahu. Yang keenam, penciptaan menurut Panaturan. Dalam Panaturan, Sang Pencipta Raning Hatala langit Tuhan tamping kebenteran bulan Raja Tuntung Matan Andau jatak belawang bulau kanaruhan Bapak Hintan. Kitab suci Panaturan diwahyukan oleh Raning Hatala langit kepada Bawi Ayah, yang kemudian diterima para basir yang diterima secara lisan dalam segala bentuk ritual yang dilaksanakan. Ajaran kebenaran ini merupakan ajaran universal untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk perorangan atau individu setiap agama. Tentunya memiliki kepercayaan terhadap Tuhan sebagai penguat iman dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Yang ketujuh, struktur ketuhanan berdasarkan tugas dan fungsi. Dalam hal penyebutan, maka Raning Hatala ini menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya, yakni Raning Hatala bersifat abstrak sebagai simbol yang tidak bisa tergambarkan awal dari segala kejadian. Kemudian berlanjut menjadi Raning Hatala langit Raja Tuntung Matan Andau Tuhan tamping kebenteran bulan. Hal ini memberikan keterangan proses penciptaan bahwa ia telah memberikan sumber kehidupan berupa matahari dan bulan. Selanjutnya Raning Hatala langit Raja Tuntung Matan Andau
Tuhan tamping kebenteran bulan, jatah belawang bulau, kaneruhan berbagai hintan. Hal ini ia sebagai proses penciptaan dan kemahakuasaan, karena pada saat penciptaan alam semesta selalu bersama jatah belawang bulau, kaneruhan berbagai hintan. Yang kedelapan, Tuhan sebagai asal mula dalam alam semesta dan isinya. Agama Hindu Keharingan, menurut ajaran agama Hindu Keharingan, yang dimaksud dengan Tuhan adalah Ia yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan langit, bulan, bintang, matahari, dan beserta isinya. Ia juga telah memisahkan terang dan gelap. Agama Hindu Keharingan merupakan keyakinan agama atau kepercayaan suku Dayak asli Kalimantan Tengah sejak adanya kehidupan, serta diyakini dengan adanya ranjing hatala langit telah mengatur segala sesuatu untuk menunjukkan ke jalan kehidupan, ke arah kesempurnaan yang kekal dan abadi. Keyakinan atau kepercayaan suku Dayak tersebut dengan agama Helu atau Keharingan berdasarkan dari kata haring, berarti hidup. Keharingan diyakini sebagai sesuatu kepercayaan suku Dayak tidak dimulai sejak zaman tertentu. Keharingan telah ada sejak awal penciptaan atau sejak awal Ranjing Hatala telah menciptakan manusia. Kata keharingan berasal dari bahasa Sangiang. Akar kata haring yang artinya hidup atau kehidupan. Dan yang kesembilan, konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu. Dalam kehidupan beragama, khususnya agama Hindu yang memiliki pemahaman konsep teologi Hindu yang bersumber daripada kitab suci Weda dan kitab suci Panaturan. Karena kitab suci sebagai pedoman umat Hindu dalam memperkuat keimanan tentang pengetahuan ketuhanan. Agama Hindu merupakan mengembangkan ajaran sesuai dengan desa atau tempat, kala atau waktu, penentuan hari baik atau buruk, dan patra, keadaan sosial, ekonomi, situasi, dan kondisi. Selain itu, dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu Keharingan, yaitu tatwa, filsafat, etika, tata susila, dan ritual upacara. Ketiga kerangka ini merupakan sebagai dasar bagi setiap umat Hindu dalam usahanya untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dalam keyakinannya. Aspek upacara atau ritual agama merupakan yatnya persembahan atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas kehadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Dan yang 10, lime sarahan dalam keyakinan Hindu Keharingan, yaitu Ike mengaku tentang percaya Ranjing Hatala langit katamparan, langit katambuan Ike, petak tabedakan Ike, nyalo kapedoyan Ike, kalata pada dukan Ike. Dan yang ke-11, sistem pemujaan dalam Hindu Keharingan. Umat Hindu dimanapun berada di dalam proses ritual pemujaannya menggunakan simbol berupa pratima, gambar-gambar, huruf-huruf suci, dan simbol lainnya. Bentuk atau wujud masing-masing simbol suci ini menawarkan suatu nilai estetika kelas tinggi, sebagaimana dapat menggetarkan hati setiap orang yang melihatnya. Terlebih lagi bagi umat Hindu itu sendiri. Dalam buku teologi dan simbol-simbol dalam agama Hindu sebagai berikut. Agama Hindu sangat kaya dengan berbagai simbol. Penampilannya sangat indah dan menarik hati setiap orang yang melihatnya. Bagi umat Hindu, simbol-simbol
tersebut mengantarkan kalbu dan berusaha untuk memahami makna yang terkandung di balik simbol-simbol tersebut. Yang ke-12, konsep pendidikan dalam teologi Hindu keharingan. Dalam ajaran agama Hindu terdapat nilai pendidikan ke dalam 3 ranah yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu terurai dalam 3 kerangka dasar Hindu yang terdiri dari satwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara. Pengertian yang pertama, satwa. Satwa memiliki pengertian seperti kebenaran, kenyataan, hakikat hidup, sifat kognitif, dan segala sesuatu bersumber dari kebenaran, sejarah, atau cerita yang diceritakan dengan jujur tentang sifat kebaikan maupun keburukan. Yang kedua, pengertian susila. Susila agama berarti aturan-aturan yang baik mengenai tingkah laku yang harus dijadikan pedoman hidup oleh manusia beragama, terkhususnya umat Hindu. Ajaran susila etika memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan ajaran susila ini, manusia akan dapat membina hubungan yang selaras, harmonis, dan rukun antara sesamanya dan makhluk hidup lainnya. Pengertian susila menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dan alam atau lingkungan, yang berlandaskan atas korban suci atau ingatnya, keikhlasan, dan kasih sayang. Yang ketiga, pengertian upacara. Upacara atau ritual agama merupakan kerangka dasar yang ketiga dari agama Hindu. Upacara berasal dari 2 suku kata, yaitu upa dan cara. Upa artinya dekat atau mendekat, dan cara dari urutan kata car memiliki arti harmonis, seimbang, dan selaras. Dengan keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan dalam diri, kita mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om Sahaya.